Hey ho Pop gengs, baru-baru ini video tentang Apollo 20 dan mumi bernama Mona Lisa ramai dibahas di TikTok. Juga ada beberapa video penampakan makhluk aneh lainnya yang membuat netizen bertanya-tanya, apakah ini nyata atau hoax? Daripada bingung, mari kita bahas tuntas bersama DP Fact kali ini. Video tentang Apollo 20 disebut-sebut sebagai misi bulan berawak yang bertujuan untuk mengambil artefak alien kuno dan alien humanoid yang berhibernasi bernama Mona Lisa dari bulan. Kabar yang beredar NASA membatalkan misi Apollo 20 ini pada Januari 1970 dengan alasan telah melebihi anggaran yang telah ditetapkan dan ada masalah teknis. Namun ternyata misi yang dilakukan mestinya dilakukan oleh kru gabungan Rusia Amerika itu dibatalkan tidak lebih dari permainan pemerintah Amerika belaka. Untuk memastikannya, mari kita putar ulang dan perhatikan secara detail video ini. Apakah ini hoax atau fakta? Ternyata ini adalah hoax. Kisah ini sudah beredar sejak tahun 2007 lalu. Benar bahwa NASA memang membatalkan misi Apollo 20 itu. Namun kisah yang ikut serta tentang artefak alien kuno dan alien Mona Lisa itu hanya fiksi belaka. Pada 9 Juli 2007, seorang artis Prancis Thierry Spat mengaku sebagai pencipta kisah fiksi Apollo 20 itu untuk diterbitkan menjadi sebuah buku. Dan semua video itu bukanlah rekaman asli dari luar angkasa atau bulan, melainkan dibuat dengan menggunakan komputer dengan efek khusus seperti yang dijelaskan oleh Italian CUN National UFO Center ini. Selanjutnya, penduduk Twitter dihebohkan dengan penemuan mumi genom di sebuah peti mati yang disebut-sebut berasal dari Swedia. Dalam petinya terdapat sebuah catatan berisi kalimat, "Genom kecil ini ditemukan oleh ayah saya, Jan Peter Peterson, pada musim dingin tahun 1866 di dalam tembok gudang tua. Dia sudah tidak bernyawa." Genom dipercaya sebagai makhluk kecil bertopi merah dengan wajah seperti orang tua dan berjanggut yang bertugas menjaga bumi, menjaga harta manusia dan seringkali muncul di taman. Jika kita perhatikan, ada yang tampak mencurigakan pada bagian wajah genom ini. Lantas, apakah ini hoax atau fakta? Gambar ini adalah hoax. Padahal genom hanyalah makhluk fiktif yang banyak muncul dalam cerita rakyat orang Eropa. Sedangkan mumi genom ini hanyalah patung buatan seniman bernama Jacob Peterson. Lantas, bagaimana dengan kabar penemuan mumi alien yang baru-baru ini digali di sebuah piramida dan membuat para ilmuwan kebingungan karena tidak dapat menjelaskan asal-usulnya? Apakah ini hoax atau fakta? Ternyata, ini adalah hoax. Sebab foto ini adalah hasil editan dari sebuah foto mumi bayi yang saat ini berada di St. Louis Science Center dan menjadi salah satu objek wisata edukasi. Bayi ini hidup antara tahun 40 sebelum Masehi dan 130 Masehi. Pada akhir periode kekuasaan Makedonia Mesir dan awal pemerintahan Romawi di bawah Caesar Augustus. Baik, sekarang kita pindah melihat kabar selanjutnya, yaitu penemuan Bigfoot oleh Rick Dyer yang memang selalu berburu di hutan. Rick mengatakan bahwa ia menembak Bigfoot itu di luar tendanya di dekat San Antonio, yang sangat yakin bahwa itu adalah Bigfoot yang sama dalam foto ini. Ia terpaksa menembak makhluk itu karena sebelumnya mendapat kabar bahwa makhluk itu telah membunuh 2 manusia. Kemudian ia awetkan untuk dipertunjukkan ke orang-orang. Ia mengklaim bahwa telah memiliki bukti DNA dari makhluk ini.
Ya, aku tahu kalau saat ini semakin banyak aplikasi mengedit yang bisa digunakan untuk merekayasa foto. Jadi, apakah ini hoax atau fakta? Jawabannya, kabar itu adalah hoax. Sebab Bigfoot yang dimaksud adalah buatan Chris Russell, pemilik perusahaan Twisted Toy Box yang membuat topeng, alat peraga, dan kostum di Spokane. Dia mengatakan butuh waktu sekitar 2 minggu untuk membuat makhluk itu dengan menggunakan lateks, busa, dan bulu unta untuk digunakan sebagai properti film. Sedangkan Rick Dyer telah membuat pernyataan maaf secara resmi karena menciptakan berita bohong kepada netizen. Lain halnya yang trending di Facebook sejak tahun 2021 lalu ini. Dikabarkan bahwa ada pemburu alien yang berhasil mendeteksi sinyal radio misterius dari sistem bintang terdekat ke matahari, yaitu arah Proxima Centauri. Suara aneh itu diklaim sebagai suara alien. Apakah ini hoax atau fakta? Ternyata, ini lagi-lagi adalah hoax. Ya, walaupun sistem Proxima Centauri memang benar ada, ia diketahui memiliki satu planet gas raksasa dan planet berbatu yang 17% lebih besar dari bumi. Sinyal yang dimaksud terdeteksi pada April dan Mei 2019 di Teleskop Parkes Australia dan dikabarkan berupa sinar sempit gelombang radio 980 MHz. Namun para ahli masih mempersiapkan makalah tentang penemuan itu dan datanya belum dipublikasikan. Di sisi lain, para ahli juga belum tahu bagaimana alien bisa berkomunikasi dan tidak ada yang tahu semua potensi sumber alami gelombang radio di alam semesta. Sehingga, klaim yang mengatakan bahwa suara itu sudah pasti adalah suara alien tidak mendapatkan dukungan yang kuat. Next, ada video yang merekam sebuah kejadian aneh di langit Colorado. Benda aneh bercahaya itu disebut-sebut sebagai UFO yang menghilang melalui portal. Apakah ini hoax atau fakta? Sebenarnya ini adalah hoax. Faktanya ini bukan terjadi di Colorado, melainkan hanya sebuah editan belaka. Hal ini dibongkar oleh seorang YouTuber Spanyol bernama Gabe Haas, di mana ia mencari relawan yang mengerti komputer dan membuat ulang efek tersebut dalam waktu kurang dari sehari dengan menggunakan program yang disebut Adobe After Effects. Di Meksiko juga pernah ada kabar mengenai penampakan UFO. Video ini direkam oleh seseorang yang sedang mengendarai mobil di Mexicali, Baja California, dan membuat banyak netizen Facebook yang mengaku kaget meski tak sedikit pula yang merasa itu tidak masuk akal. Jadi, apakah ini hoax atau fakta? Untuk memastikannya, mari kita putar ulang dan perhatikan secara detail video ini. Jawabannya, ini adalah hoax. Sebab setelah ditelusuri benda yang melayang di langit itu, ternyata hanya balon karakter Stormtrooper dari Star Wars yang terbang. Nah, demikian cek fakta yang kami lakukan dengan mengutip beberapa sumber. Walaupun sudah dibuat seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi. Maka tidak mesti dijadikan acuan kebenaran. Ingat, jangan buru-buru membagikan kabar yang kamu tidak yakin kebenarannya.